Kalau kalian pernah membaca artikel psikometrika, pasti kalian akan sering membaca istilah reliabilitas. Tes itu reliable, tes itu tidak reliable, reliabilitasnya kuat, reliabilitasnya lemah, dan sebagainya. Semacam itulah ekspresinya. Reliabilitas ini merupakan properti yang paling penting dari suatu alat ukur dalam psikometrika. Maka reliabilitas ini selalu dianalisis untuk mengetahui apakah alat ukur yang kita kembangkan itu dapat diandalkan atau tidak. Nah, di pertemuan ini kita akan memahami latar belakang konsep reliabilitas itu seperti apa, konsep reliabilitas itu seperti apa definisinya, dan jenis-jenisnya. Dan nanti di akhir kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisisnya menggunakan SPSS. Saya akan mulai dahulu dari teori yang melandasi konsep reliabilitas, yaitu teori tes klasik atau classical test theory. Teori tes klasik ini disebut juga true score theory. Jadi ini teori pertama yang berusaha menjelaskan tentang karakteristik skor-skor hasil pengukuran itu sebetulnya bagaimana. Tes klasik adalah pendekatan kuantitatif tradisional untuk menguji reliabilitas dan varietas skala berdasarkan item-itemnya. Jadi kalau kita analisis data, kalau dulu kalian pernah praktek uji hipotesis, yang dikorelasikan atau diuji beda itu kan skornya, skor total. Jadi ketika orang sudah mengerjakan suatu alat ukur skala, itu kemudian skor mereka dari item 1 sampai item sekian di jumlah totalnya, maka itu menjadi skor. Nah, kalau di pengujian psikometrik, skor yang kita gunakan adalah skor item per itemnya, jadi bukan skor totalnya. Itu nanti yang akan membedakan perhitungan statistikanya. Kalau uji hipotesis menggunakan skor total, jadi setelah setiap item itu dihitung, dijumlahkan, misalkan ada suatu tes terdiri dari 10 item, maka nilai di item 1, 2, 3, 4, sampai 10 itu dijumlah. Itu kalau kita pengujian hipotesis yang dibutuhkan adalah skor endingnya, skor akhirnya. Tapi kalau kita mau melakukan uji psikometrika, yang kita gunakan adalah skor per item. Jadi misalkan satu skala di item 1 pakai Likert poin 1 sampai 5, seseorang kemudian di situ skornya 1, maka angka itulah yang akan terlibat dalam proses analisis. Jadi inilah yang dimaksud dengan pengujiannya berdasarkan item-itemnya. Teori tes klasik ini berasumsi bahwa setiap skor yang terobservasi adalah kombinasi antara skor subjek yang sebenarnya dan error pengukuran. Jadi ada konsep yang namanya observed score atau skor yang terobservasi, yang teramati, skor yang tampak, dilambangkan dengan X. Jadi kalau kalian mengerjakan suatu tes, kemudian kalian dapat nilai, misalnya ujian matematika, kemudian dapat nilai 70. 70 itu adalah skor yang terobservasi, dilambangkan dengan X. Tapi sebetulnya 70 itu adalah kombinasi antara dua hal. Pertama adalah skor kalian yang sebenarnya, atau disebut dengan true score, dilambangkan dengan T, yang mana itu merupakan menggambarkan atau skor yang itu menunjukkan kemampuan kalian yang sebenarnya dalam matematika. Yang kedua adalah error pengukuran atau dilambangkan dengan E. Maka dari itu, berdasarkan konsep ini, nilai-nilai yang kita dapat dari hasil ujian, tes, atau pengukuran lainnya, itu sebetulnya bukan nilai asli. Itu hanya nilai yang terobservasi, skor yang terobservasi. Di dalamnya ada kombinasi skor yang sebenarnya, T, dan plus error pengukuran. Jadi ini dasarnya. Jadi apapun yang kalian kerjakan, mungkin dari sekolah dulu sampai sekarang, setiap ujian, ataupun setiap kalian mengikuti tes, dan itu menghasilkan suatu skor, itu adalah skor yang terobservasi. Itu belum bisa dikatakan skor kalian yang sebenarnya, yang betul-betul menggambarkan kemampuan atau keadaan psikologis kalian yang sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Karena
dalam skor terobservasi itu ada unsur error pengukuran. Bisa karena berbagai macam hal, sehingga skor itu meleset, tidak menggambarkan diri kalian yang sebenarnya, yang skor terobservasi ini. Setiap orang diyakini memiliki true score atau T. T ini bisa diperoleh jika suatu pengukuran itu benar-benar 0 dari 0, sama sekali tidak ada kesalahannya. Jadi bisa dihipotesiskan skor yang tampak itu sama dengan true score ketika errornya itu benar-benar 0, jadi sama sekali tidak terjadi kesalahan ukur. Tapi pada kenyataannya setiap aktivitas pengukuran itu mengandung error, dan itu tak terhindarkan. Ini kenyataan yang harus kita terima. Setiap pengukuran itu ada errornya. Bisa yang bersumber dari diri testi sendiri, jadi orang yang mengerjakan tes, bisa karena dia tidak belajar, lalu dia tidak siap, sehingga nilainya kurang, tidak menggambarkan kemampuan dia yang sebenarnya, atau dia sedang sakit, sehingga tidak bisa konsentrasi, atau karena dia nggak belajar, lalu dia menyontek teman, segala macam. Ada error-error semacam itu. Bisa juga error itu dari instrumen tesnya. Contohnya, kalian pasti pernah mengalami soal yang tidak ada kunci jawabannya, lalu kalian dikasih bonus. Atau soal yang itu membingungkan, tidak bisa dipahami maksudnya, karena ada kosakata yang rumit, atau ada kalimat yang ambigu, dan seterusnya. Bisa jadi karena instrumennya terlalu panjang, dan kalian nggak bisa selesai mengerjakan itu. Bisa. Atau dari lingkungan di mana tes itu dilangsungkan, tempat tesnya yang tidak nyaman, membuat gerah, orang jadi tidak bisa konsentrasi, atau bising, ribut, terlalu gelap. Nah, itu menjadi sumber error yang membuat nilai yang kita dapatkan itu bisa jadi tidak mencerminkan true score kita. Maka semakin banyak errornya, maka skor yang kita dapatkan itu makin tidak mencerminkan true score kita. Tuh. Nah, skor hasil pengukuran X adalah skor yang terobservasi terdiri atas true score dan error. Nah, ini yang tadi seperti yang saya contohkan, bisa jadi true score seseorang itu lebih dari skor yang tampak, atau bisa juga kurang dari skor yang tampak karena terdapat error. Bisa jadi sebenarnya true score kalian itu 70, tapi karena ada banyak errornya, kalian lagi sakit, kalian tidak nyaman, segala macamnya, kemudian kalian dapat nilai kurang dari yang kalian rasa sebetulnya kemampuan kalian lebih tinggi. Misalkan ujian akhirnya cuma dapat 60 karena sakit, karena segala macam. Kan pernah kalian mengalami semacam itu. Atau bisa jadi sebetulnya kemampuan kalian cuma 60, kalian nggak belajar. Jadi memang kemampuannya belum terasah. Tapi kemudian kalian tes dapat nilai bagus karena nyontek temennya, karena ngepek, karena contek dari internet. Nah, itu membuat skornya itu jadi lebih besar. Skor tampaknya itu lebih besar dari true skornya. Nah, jadi bisa jadi overestimate, bisa jadi underestimate karena faktor error. Nah, kalau dinotasikan, maka konsep dari true score itu dapat kita pahami semacam ini. Skor yang tampak itu sama dengan true score ditambah error. Jadi, X itu adalah observed score, skor yang teramati, skor mentah hasil langsung dari kegiatan pengukuran. Jadi, kalau kalian habis tes, kemudian dapat nilai, itu adalah observed score. Diperoleh langsung dari hasil pengukuran. Nah, X ini terdiri atas T, yaitu true score, skor yang menggambarkan kemampuan atau keadaan kita yang sebenarnya, dan error. Error itu adalah selisih antara T dan X. Selisih antara yang tampak dengan yang sebenarnya kita miliki. Jadi ini teori true score. Nah, sebetulnya kita kan dari sini bisa memahami bahwa X score ini bukan apa ya, tidak sempurna menggambarkan atribut psikologi seseorang karena mengandung error. Maka dari itu para pakar psikometrika selalu berusaha bagaimana caranya agar kita bisa mengestimasi true score. Caranya bagaimana? Nah, jadi meski true score, skor yang bebas error itu tidak dapat diperoleh karena error itu pasti akan selalu terjadi, nilai X itu dapat dibuat mendekati true score seseorang dengan memperkecil errornya.
Nah, error ini diperkecil dengan cara meningkatkan reliabilitas skor tes atau X. Maka dari sinilah ini latar belakang mengapa kemudian ada perhitungan reliabilitas. Jadi untuk mengetahui seberapa baik alat ukur itu untuk menghasilkan skor tampak yang mendekati true score. Jadi ini konsep reliabilitas. Nah, ini perhitungan matematikanya mungkin sekedar overview saja, sekilas saja, tidak akan kita dalami lebih banyak. Sekedar untuk memahami kok bisa dengan memperkecil error itu kita bisa mendekatkan skor tampak pada true score. Pakar merumuskan bahwa reliabilitas skor X itu diformulasikan sebagai rasio atau perbandingan varians true score terhadap varians X. Jadi perbandingan antara varians true score dengan varians skor X, observed score itu adalah yang disebut reliabilitas X. Nah, karena X itu terdiri atas true score dan error, maka kelanjutan dari persamaan ini semacam ini. Perbandingannya itu sebetulnya varians dari true score berbanding penjumlahan varians true score plus error. Maka kalau kita lihat, kalau errornya di sini bisa kita perkecil, maka pembaginya kan akan makin kecil. Maka dari itu, hasil dari realitas ini akan semakin besar, karena pembaginya itu semakin kecil. Nah, dari sini kita bisa mengestimasi reliabilitas. Reliabilitas itu tidak bisa diukur secara langsung, karena syarat untuk mengetahui reliabilitas dari persamaan ini adalah kita harus mengetahui true score-nya dulu. Permasalahannya kan true score itu tidak mungkin diperoleh, karena error itu selalu terjadi. Maka dari itulah, reliabilitas itu cuma bisa diestimasi, dan caranya pun secara tidak langsung. Nah, para pakar sudah menemukan berbagai cara untuk mengestimasi reliabilitas secara tidak langsung, maka itu akan menjadi teknik-teknik reliabilitas yang akan kita pelajari di psikometrika ini. Estimasi reliabilitas ini akan menghasilkan koefisien reliabilitas. Nah, ini yang kemudian menjadi reliabilitas alat ukur. Jadi itu gambaran umum tentang teori tes klasik atau true score teori. Sebetulnya ini cukup mencengangkan ya. Jadi waktu saya pertama kali mempelajari ini membuat saya jadi tidak mudah percaya dengan hasil tes saya. Jadi misalkan hasil ujian apapun itu, yang tertulis di kertas itu hanyalah skor tampak. Dan itu adalah kombinasi dari kemampuan saya sebenarnya dan error. Maka dari itu, dari situ kita bisa bercermin ketika mengikuti suatu tes, errornya bagaimana? Apakah sudah persiapan dengan baik atau belum? Apakah sudah belajar atau belum? Apakah sehat atau kurang enak badan? Apakah kita mengikuti tes dalam kondisi yang prima, di lingkungan yang nyaman? Nah, semakin banyak errornya, tentu saja skor yang tampak di kertas itu jadi tidak mencerminkan keadaan kita. Nah, tapi ketika kita sudah berusaha belajar, mempersiapkan diri sebaik-baiknya, mempersiapkan tempat di mana kita akan mengikuti tes dengan baik, maka setelah kita meminimalisir sumber error, maka kita bisa yakin skor yang tampak di kertas kita itu kurang lebih mendekati kemampuan kita yang sebenarnya. Jadi hikmahnya dari true score teori itu semacam itu. Sebelum saya melanjutkan ke bagian berikutnya, mungkin tentang true score teori ini ada yang mau ditanyakan dari kalian semua? Ada? Bisa dipahami konsep true score? Mungkin bisa merespon di chat. Kalau ada bagian yang mungkin kalian kurang pahami, bisa ditanyakan langsung, dituliskan saja di chat. Ada? Halo? Tidak ada? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Oke, saya akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, kita sudah tahu latar belakang konsep reliabilitas, latar belakangnya. Nah, sekarang kita masuk ke apa reliabilitas itu. Reliabilitas itu dari kata
relay. Relay itu sesuatu itu bisa jadi tempat kita relay itu ibaratnya kayak tempat kita bersandar. Maka sesuatu itu kalau reliable itu artinya bisa jadi tempat bersandar, artinya itu bisa diandalkan. Nah, reliabilitas itu tingkat sejauh mana sesuatu itu bisa diandalkan. Dalam psikometrika, alat tes yang reliable itu, yang andal itu adalah yang hasil ukurnya konsisten. Kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja suatu pengukuran itu dilakukan. Jadi, suatu alat tes itu dikatakan andal ketika hasil ukurnya itu konsisten. Kalau kita contohkan dengan pengukuran atribut fisik ya, misalkan kalian punya timbangan badan di rumah, ya kan? Timbangan badan itu alat ukur yang umum kita punya. Kalian tahu, kalian rasanya berat badannya ya segitu-gitu aja. Maka dari itu minggu pertama kalian menimbang badan, hasilnya mungkin 50. Minggu berikutnya kalian timbang badan lagi, 50. Minggu berikutnya lagi ya sekitar 50. Kok naik pun naik setengah kilo atau naik kilo. Atau 1 kilo. Nah, dari situ kita bisa mengatakan, oh, timbangan ini masih benar. Karena hasil ukur yang dihasilkannya setelah kita menimbang badan kita dari beberapa waktu yang berbeda, sama. Atau bisa jadi di rumah kalian menimbang dapat 50, kemudian kalian sakit dan ke dokter, di dokter pun ada timbangan dan kalian disuruh nimbang badan dulu dan hasilnya juga 50. Oh, artinya alat ukur ini reliable. Karena bisa menghasilkan hasil ukur yang konsisten. Jadi kalau diri kita memang nggak berubah, hasil ukur kita itu harusnya konsisten. Ya kan? Nah, hasil alat ukur yang tidak konsisten itu ketika alat ukur yang tidak reliable itu ketika hasil ukurnya berubah-ubah. Padahal bendanya sama. Contohnya misalkan kalau yang anak perempuan, kalian mungkin senang memasak pakai timbangan dapur, ya kan? Mungkin menimbang tepung atau apa. Kalian beli tepung di toko, di bungkusnya itu tertulis 1 kilogram. Tapi begitu dites di rumah, loh kok nggak pas ya, agak kurang dari misalkan cuma tampak 0,8. Nah, itu kan ada tidak sama tuh hasilnya. Berarti timbangan ini bisa dipertanyakan karena hasil ukurannya kok tidak konsisten. Itu analogi yang sederhana tentang bagaimana gambaran alat tes yang reliable. Kalau terkait dengan pengukuran psikologis ya juga sama. Misalnya, kita diukur IQ-nya pada tanggal 15 Maret dan yang kedua pada tanggal 30 April. Atau pengukuran yang menghasilkan suatu skor, apapun itu. Pada pengujian pertama, tes pertama, skor kita sekian. Kalau pada tes kedua, skor kita itu kurang lebih sama, meskipun ada perbedaan-perbedaan sedikit, tapi itu nggak menyimpang terlalu jauh dari skor kita yang pertama, maka bisa kita katakan pengukuran ini reliabilitasnya tinggi, karena hasil ukurnya konsisten. Seperti ini gambarannya yang sebelah kiri. Tapi kalau antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua, penyimpangannya besar, orang yang dulunya nilainya rendah, tiba-tiba jadi tinggi, atau orang yang nilainya tinggi awalnya jadi rendah. Jadi bayangannya perbandingan semacam inilah. Nah, ini gambaran tes yang realitasnya rendah. Karena dia tidak bisa menghasilkan hasil ukur yang konsisten. Ya kan? Nah, hasil ukur yang tidak konsisten ini, selisih antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua, itu yang mengindikasikan adanya error pengukuran. Kalau error pengukurannya kecil, antara selisih pengukuran 1 dan 2, itu nggak begitu banyak, itu artinya errornya kecil. Ya kan? Maka antara skor ini bisa kita pakai untuk mengestimasi true score. Ya, misalnya saja pengukuran pertama skornya 25, kemudian pengukuran kedua 23. Ya, berarti kan errornya cuma sedikit itu. Nah, bisa kita estimasikan, oh kira-kira ya true skornya ya sekitar 25-23 ini. Tapi kalau yang semacam ini, gambar yang sebelah kanan, awalnya 25, tiba-tiba jadi terjun bebas, jadi cuma 15. Nah, ini kan menggambarkan errornya besar.
kita sulit memperkirakan true score-nya berapa antara 15 sampai 25 ini. Jadi intinya konsep reliabilitas itu adalah tentang keandalan. Alat ukur itu dikatakan andal ketika hasil ukurnya konsisten kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Nah, ini contohnya ya. Ini ada contoh fiktif. Misalnya hasil tes IQ yang dilakukan berulang pada 3 orang anak. Misalkan si A, si B, dan si C dites dalam 1 bulan 5 kali, tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, sampai tanggal 31. Nah, setiap hasil pengukuran itu akan menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, kira-kira kalau melihat skor yang kayak gini, pertanyaannya, apakah hasil tes ini reliable? Kalau kita lihat setiap hasil pengukuran itu ada selisih-selisih semacam ini, bagaimana cara kita mengetahui tes ini reliable? Kita harus melakukan uji reliabilitas. Inilah yang akan teknik-tekniknya akan kita pelajari di psikometrika. Pertama, klasifikasi pertama ada teknik uji reliabilitas berdasarkan sumber error pengukurannya. Jadi kesalahan pengukuran itu asalnya dari mana sih? Kok tadi di awal kan sudah saya singgung, bisa jadi dari testingnya, bisa jadi dari lingkungan di mana tes itu dilakukan, bisa jadi dari tesnya, ya kan? Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika sumber errornya itu dari faktor situasi? Jadi faktor-faktor yang ada di lingkungan. Ada situasi di luar diri subjek yang membuat subjek tidak dapat mengerjakan tesnya secara maksimal. Contohnya bising, udara yang panas, bau, sumpah, gelap, atau faktor situasi lain misalkan subjek sakit atau cemas. Ini contoh faktor situasi. Solusinya, logikanya, tes yang sama itu perlu diulang di situasi dan lingkungan yang lebih baik. Atau paling tidak subjek diberikan kesempatan kedua. Contohnya misalnya, kalian ujian, ya kan? Online. Tiba-tiba mati listrik. Kalian tidak bisa menyelesaikan tes kalian. Ya kan? Gimana? Sementara mungkin sudah terekord di dosen kalian, tapi baru terekord misalkan 75% dari seluruh soal. Kalian bisa percaya nggak dengan dengan nilai yang keluar ketika terjadi mati listrik itu? Kan karena ada 25 soal yang belum dikerjakan. Kan kita nggak mau terima kan? Lawang ada mati listrik, kok aku nggak bisa mengerjakan soal dengan baik. Aku minta soal ujiannya diulang karena ada situasi yang membuat saya nggak bisa maksimal. Nah, inilah yang menghasilkan teknik uji reliabilitas pertama yang paling sederhana, yaitu dengan metode tes-retest. Jadi, tes yang sama dilakukan 2 kali, di kesempatan ke-1 dan di kesempatan kedua. Jadi, tes yang reliable itu bisa kita lihat jika pengukuran di waktu pertama relatif sama dengan hasil di waktu kedua. Gitu. Gambarannya semacam ini kok divisualisasikan. Nah, jadi di tes, misalkan ini pengukuran ujian pertama, hari pertama, di tes kesempatan pertama itu hari Senin. Kemudian pada minta remedi karena kemarin itu mati listrik. Nah, akhirnya minggu depan dites lagi. Kalau ada korelasi antara hasil tes pertama dengan hasil yang kedua, itu artinya tes ini reliable. Gitu. Jadi hasil tes di waktu pertama ini akan menjadi variabel pertamanya, X-nya. Kemudian hasil tes di waktu kedua itu menjadi variabel kedua. Antara hasil 1 dengan 2 itu kemudian dikorelasikan. Jadi ini gampang banget, kita bisa menggunakan SPSS seperti biasa. Jadi dengan analyze, correlate, bivariate, kemudian dikorelasikan dengan person biasa. Nah, kalau ketemu koefisien R-nya itu, koefisien retestnya tinggi, koefisien korelasinya tinggi, antara tes 1 dengan tes 2, itu bisa kita katakan tesnya reliable. Tapi misalkan dalam situasi yang sudah ideal, nyaman, udah enak lah buat orang tes, peserta tesnya pun juga sehat-sehat semua. Kalau kita uji antara tes 1 dengan tes 2, kok korelasinya rendah, itu berarti tesnya kurang reliable. Sumber error yang kedua juga bisa berasal dari faktor tes itu sendiri, jadi dari instrumennya. Jadi bisa jadi ada hal-hal dalam struktur tes
yang membuat atribut psikologi subjek tidak terukur secara komprehensif, tidak terukur secara lengkap. Kok bisa? Karena bisa jadi tes itu bisa jadi domain yang hendak diukur tidak terwakili dengan baik oleh item-item yang ada. Mungkin kita bisa mengingat sedikit ya materi dalam PAUK yang kita pelajari minggu lalu. Dalam persiapan pembuatan alat ukur kan kalian harus membuat blueprint. Dalam blueprint itu ada spesifikasi. Aspek 1, indikatornya apa saja, diberi bobot berapa. Oh, misalkan totalnya 33% dengan jumlah item 10. Kemudian aspek berikutnya indikatornya apa, juga 33%, totalnya 10 item. Kemudian berikutnya aspek apa lagi, domainnya apa, kemudian diberi bobot 33 dengan jumlah item 10, sehingga kok di jumlah aspek 1, aspek 2, aspek 3, totalnya ada 30 item. Nah, kalau skala kita memenuhi blueprint itu dengan baik, maka skala kita akan mampu mengukur atribut itu secara komprehensif. Tapi ada, misalkan skala-skala yang itu dikembangkannya kurang baik. Ketika dilakukan pengujian, ternyata banyak item-item itu yang gugur, sehingga ada indikator yang itu kosong, tidak ada perwakilan itemnya. Misalkan dari 2 aspek, 1 aspek itu itemnya kurang. Harusnya kan sama-sama 10, 10, 10, 10. Tapi ada 1 item yang ternyata cuma 5. Karena faktor kelalaian pengembang soal. Misalkan aspek 1 sudah 10, aspek 2 sudah 10, nah aspek 3 kok cuma 5. Akhirnya kan tidak imbang itu. Itu yang membuat atribut psikologi subjek itu tidak terukur secara komprehensif. Maka ini juga bisa menjadi sumber error yang bersumber dari tes. Jadi ada domain yang hendak diukur tapi tidak terwakili dengan baik oleh item-item yang ada. Jika ini yang terjadi, solusinya hasil tes yang kurang sempurna itu perlu dibandingkan dengan tes lain yang mengukur domain yang sama. Jadi tes yang sama-sama ekuivalen. Teknik pertama dari reliabilitas ini yang sumber errornya dari faktor tes adalah metode bentuk paralel. Jadi reliabilitas bentuk paralel atau parallel forms reliability. Jadi satu orang diberi 2 alat ukur yang sama-sama mengukur domain yang sama, tapi beda versi. Ibaratnya kayak kalian mungkin dulu waktu SMA pernah latihan ujian, ada pra-ujian, kemudian uji coba tes gitu kan. Kalian diberi soal matematika, ya sebetulnya isinya sama, tentangnya sama, tapi angkanya dibuat beda-beda. Sehingga ada versi 1, versi 2, versi 1, versi 2, semacam itu. Nah, itu gambaran penggunaan bentuk paralel itu semacam itu. Jadi orang yang sama diberikan 2 alat ukur yang mengukur hal yang sama, tapi beda versi. Ada versi A, versi B. Jadi reliabilitas ini berdasarkan bentuk ekuivalen. Jadi 2 tes yang berbeda, versi A dan versi B, tapi mengukur domain yang sama, diberikan kepada subjek. Nah, 2 tes disebut paralel, jadi setara, jika skor menghasilkan mean dan variance yang relatif sama. Jadi, orang kalau sudah mengerjakan tes versi A, itu mean dan standar dan variance-nya relatif sama dengan yang versi B, kok dia mengerjakan yang versi B. Itu artinya tesnya paralel. Nah, cara menghitungnya sama juga dengan dikorelasikan. Jadi, hasil tes versi A itu jadi variabel X yang pertama, hasil tes versi B jadi variabel Y yang kedua, itu kemudian dikorelasikan. Jika koefisien korelasi yang mendekati 1, maka tes ini reliable. Yang kita uji ini reliable karena dia punya korelasi yang tinggi dengan parallel formnya, jadi dengan bentuk lain yang setara. Alternatif berikutnya adalah dengan reliabilitas split half, belah separuh. Kalau ini kan melibatkan 2 tes yang berbeda ya. Kalau split half itu hanya melibatkan 1 tes. Jadi misalnya kita tidak punya alternatif tes versi B. Karena bikin tes versi B yang betul-betul paralel itu susah.
Nah, akhirnya tes yang satu itu saja dibelah jadi 2 bagian dengan jumlah item yang sama banyak secara acak. Jadi misalkan tes itu terdiri dari 20 soal, maka tes itu dibelah 2, jadi 10-10. Tapi anggota kelompok pertama dan kelompok kedua itu diacak itemnya. Nah, bagian 1 dan bagian 2 masing-masing dihitung skor totalnya, kemudian dua skor ini dikorelasikan. Gitu. Jadi ibaratnya ini, ada pengukuran dengan contohnya nih ya, 6 item, dibagi 2, item 1, item 3, 4 jadi kelompok pertama, kemudian item 2, item 5, dan 6 jadi kelompok kedua. Ini kemudian dihitung skor totalnya sendiri-sendiri. Enggak. Ini kemudian skor totalnya ini dan yang ini dikorelasikan. Kalau hasilnya tinggi, 0,8, 0,7 ke atas, itu artinya tes ini reliable. Hanya saja, teknik split half ini ada kekurangan, dia hanya cukup baik digunakan untuk tes yang unidimensional, yang dimensinya hanya 1, dan dengan jumlah item yang banyak. Jadi 20 ke atas. Jadi kalau skala kita cuma sedikit itemnya, apalagi kalau jumlahnya ganjil, sehingga tidak bisa dibelah paruh dengan adil, nah teknik split half ini tidak bisa digunakan. Gitu. Jadi teknik-teknik ini saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Solusinya bagaimana? Jika item kita mungkin tidak begitu banyak, atau banyak tapi jumlahnya ganjil. Yang ketiga, kita bisa menggunakan reliabilitas Alpha-Cronbach. Ini yang terkenal, yang seringkali digunakan dalam psikologi. Ini merupakan alternatif jika tes tidak bisa dibelah 2. Bisa jadi karena tipenya multidimensi. Jadi ada banyak dimensi dalam tes itu, sehingga tidak bisa secara imbang dibelah belahan separuh jadi bagian 1 dan seterusnya. Nah, teknik ini untuk mengetahui konsistensi internal dari alat ukur berdasarkan nilai rata-rata korelasi antar item. Jadi kalau di teknik-teknik sebelumnya, korelasi itu melibatkan pengetesan dari waktu 1 dengan waktu kedua, menggunakan hasil tes versi 1, versi 2, atau berdasarkan bagian 1 dan bagian kedua dari satu tes yang sama. Nah, kalau reliabilitas Alpha-Cronbach ini, yang dikorelasikan adalah antar itemnya, bukan antar bagian skala atau antar 2 versi skala atau antar hasil tes dari 2 waktu yang berbeda, bukan. Tapi antar itemnya. Jadi gambarnya semacam ini. Misalkan suatu pengukuran melibatkan 6 item, maka ini dikorelasikan. Item 1 dikorelasikan dengan item 2, ya kan? Nih, item 1 dengan item 2, item 1 dengan item 3, item 1 dengan item 4, dengan item 5, dengan item 6. Kemudian rata-rata korelasinya ini kemudian korelasinya ini dijumlah dan dirata-rata, ketemunya sekian. Sama juga dengan item berikutnya, item 2 dikorelasikan dengan item 3, dengan 4, 5, 6, ketemu lagi rata-ratanya. Kemudian item ketiga juga sama, dengan dikorelasikan dengan item keempat, 5, 6, dan seterusnya sampai semua item itu dikorelasikan. Ini kemudian dirata-rata sehingga diperoleh rata-rata korelasi paling ending, paling akhir. Nah, jadi korelasi Alpha-Cronbach itu logika berpikirnya semacam itu. Jadi kalau kita bandingkan, ada banyak teknik sebetulnya, dan itu perlu kita sesuaikan dengan sumber error yang mau kita antisipasi. Kalau kita bisa melakukan tes di waktu yang berbeda, silakan gunakan tes retest reliability. Kalau kita cuma punya satu waktu dan kita punya 2 versi skala atau tes, kita bisa menggunakan parallel form. Atau kalau kita tidak punya bentuk paralelnya, maka tes yang ada tinggal kita belah 2, kita gunakan tes split half. Tapi kalau tesnya itu tidak memungkinkan untuk dibelah 2, kita gunakan yang Alpha-Cronbach. Nanti korelasinya ini akan muncul angka-angka, sejumlah angka yang perlu kita interpretasi berdasarkan norma ini. Kalau hasilnya itu lebih dari 0,9, itu artinya sangat bagus, excellent. Jadi internal konsistensinya sangat bagus. Kalau 0,9 sampai 0,8 itu bagus. Kalau 0,8 sampai 0,7 bisa diterima,
maka meskipun nggak begitu bagus, tapi kalau masih 0,7 ke atas, masih bisa diterima, reliable. Nah, mulai dari 0,7 ke bawah, 0,7, 0,6, ini reliabilitasnya dipertanyakan, harus dites kembali, mungkin dengan teknik yang lain atau dengan perbaikan-perbaikan tertentu. Kalau cuma 0,6 sampai 0,5 itu buruk, sebaiknya jangan digunakan. Kalau 0,5 ke bawah itu sama sekali tidak bisa diterima. Nah, jadi ini berbagai teknik untuk kita melakukan uji reliabilitas. Jadi ada 4, bisa test retest, bisa parallel form, bisa split half, bisa dengan reliabilitas alpha Cronbach. Nah, untuk SPS-nya juga sama, tapi agak berbeda. Kita menggunakan SPS yang sama, tapi step-stepnya beda. Kalau alpha Cronbach itu dengan analyze, kita menggunakan menu skill dan reliability analysis. Nah, sampai sini dulu materi di sesi pertama. Kita akan melanjutkan di sesi kedua untuk contoh penggunaan SPSS-nya.